umum ya. Karena LPDP sekarang itu diverse banget. Ada yang dia kerjasama dengan lembaga, ada yang kerjasama antar apa namanya pemerintahan, misalnya Indonesia dengan Amerika, itu ada sendiri nanti tipenya. Jadi lebih banyak pilihan dan kita bisa menyesuaikan sih. Kita akan masuk yang di apa reguler kah, afirmasi kah, atau kewirausahaan kah, atau perguruan tinggi unggul dunia kah, atau yang udah jadi PNS kah banyak. Jadi pinter-pinter kita menyesuaikan aku mau daftar yang mana dan kualifikasiku pasnya di mana. Wow, berarti LPDP emang luas banget ya, Kak, gitu. Apakah nanti S3-nya Kanatan tertarik untuk ke luar negeri? Atau gimana nih ya? S3-nya kayaknya menarik sih ya kalau ke luar negeri. Ya ada rencana lah nanti pengen ya. Maksudnya pengen ini dalam artian pengen juga cari pengalaman ke apa Ya, namanya kuliah abroad, banyak banyak relasi di ya, sana. Ya semoga lah kita selesaikan dulu satu-satu S2 dulu ya. karena langsung ke S3 kok kayaknya masih panjang ya ini perjalanannya. Baru mulai ya kayak S2-nya gitu, jadi step by step. Oke Kak, balik ke proses seleksi kan tadi kan Kak Nathan sempat mention ya bahwa kayak untuk proses di SI-nya tuh agak tricky ya, emang agak susah gitu. Nah banyak nih pejuang LPDP yang merasa kesulitan saat menulis esai gitu. Menurut Kak Nathan nih, apa kunci supaya esai itu bisa lebih kuat dan autentik kali ya, kayak gitu istilahnya. Ya ya. Kalau soal menulis esai inilah uniknya LPDP itu dia nggak ngasih format secara rinci ya. Artinya kamu harus menuliskan apa. Cuman ngasih kata kunci aja. Kontribusi, kemudian kamu mau jadi apa. Menurutku seperti yang kakak bilang tadi, otentiknya ini perlu kita jaga. Apalagi di era media sosial sekarang, banyak banget aku seliweran di TikTok, di Instagram mereka yang apa award-award yang nge-share untuk esainya ya. Ya sebenarnya menurutku nggak jadi masalah. Cuma kadang takutnya adalah ini disalahgunakan oleh teman-teman yang mau mendaftar melihat itu, jadi mereka terpacu ke situ. Padahal otentik dari tulisan itu kan nggak bisa dipakai orang lain ya. Artinya ya udah kita harus nulis dengan ngalir aja. Artinya ketika kita melihat contoh atau referensi itu sebagai contoh ya, bukan sebagai acuan utama. Tetap ceritanya ya kita yang tahu, kita backgroundnya seperti apa, karakternya seperti apa, mau jadi apa. Nah itu kan kita yang menuliskan. Dan yang jelas bagiku ketika teman-teman menulis esai adalah nggak usah jauh-jauh dari diri teman-teman sendiri. Jadi jangan jadi orang lain ketika menuliskan esai itu. Karena esai ini kan nanti akan dibaca oleh panelis. Dan panelis itu akan menanyakan segala sesuatu lewat tulisan itu. Dan kita akan menjawab lewat wawancara ini. Nah, artinya penting untuk memahami apa yang kita tuliskan agar nanti ketika kita ngobrol dengan panelis itu ya kita ngalir aja. Bahkan kemarin ketika aku wawancara justru pertanyaannya kegiatan sehari-harinya ngapain, terus kamu nanti ketika S2 itu apakah udah punya pasangan, nanti akan ganggu atau enggak. Nah, jadi hal-hal seperti itu menurutku akan tricky kalau teman-teman nggak menguasai benar-benar dan mengetahui kamu tuh siapa gitu. Jadi kenali diri sendiri dulu. Jadi ketika kita menjelaskan ke orang lain, ke panelis khususnya ya, kita bisa menjelaskan dengan baik dan stay calm ketika nanti wawancara. Alright, oke. Jadi poinnya just be yourself ya Kak. Ketika kita nulis esai, kita memahami diri sendiri. Pada saat proses wawancara pun, ya itu kita akan mengerti karena memang itu kita sudah memahami diri kita sendiri apa yang kita tulis gitu. Oke Kak, kalau boleh berbagi nih, apa sih kesalahan yang sebaiknya dihindari oleh para pendaftar LPDP, baik saat menulis esai maupun saat wawancara nih, dari pengalaman Kanatan? Oke, kemarin karena aku 2 kali uji coba ya, bahkan di batch pertama itu ketika selesai wawancara, panelis itu justru memberikan masukan ke aku setelah wawancara. Justru bilang ngasih tahu, Mas Nathan, besok lagi kalau mau wawancara, jawabnya harus gini gini gini. Nah, pada saat itu saya tahu, wah ini batch satu udah nggak lolos sih yakin, karena dari panelisnya udah bilang seperti itu dan itu benar-benar aku terapin bahwa di rencana kontribusi itu usahakan teman-teman spesifik ya, teman-teman itu mau jadi apa. Dan rencana kontribusi itu jangan langsung saya ingin misalkan saya ingin menjadi seorang dosen atau saya ingin menjadi seorang peneliti. Nah, konteks dosen ini dosen yang seperti apa? Apakah dosen yang senang ngajar aja atau senang nulis aja? Peneliti yang seperti apa? Peneliti yang suka keliling-keliling jalan-jalan aja atau peneliti-peneliti yang seperti apa? Jadi karena
kontribusi biaya dosen ini kan luas banget ya. Artinya kita perlu spesifik rencana kontribusinya. Dan tipsnya adalah kita bagi rencana kontribusi itu menjadi 3 term, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang. Nah, ini menunjukkan bahwa rencana kontribusi yang akan kita tuliskan itu ada jangka waktunya. Jadi, ketika nanti setelah lulus jangka pendeknya 2 sampai 3 tahun saya akan berperan seperti ini, 4 sampai 5 tahun rencana jangka menengah saya akan berperan seperti ini. Setelah itu, mungkin 10 tahun setelah studi, saya ini mau jadi apa. Dan spesifikkan peran-perannya itu. Misalkan ketika saya bilang kemarin, saya ingin menjadi seorang dosen di bidang pertanian yang tidak hanya membuat penelitian, tapi saya juga ingin mengajarkan ke rekan-rekan mahasiswa bagaimana caranya memberdayakan masyarakat, bagaimana caranya memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat, sehingga mereka mampu berdaya, mereka mampu mandiri, memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki. Jadi, be spesifik, tapi juga waktunya dijelaskan. Oh, oke. Jadi oke, jadi sedetail itu ya, Kak, dan Kak Nathan berarti, apa namanya, mengambil pelajaran dari batch sebelumnya gitu, yang akhirnya batch 2 akhirnya lulus kan, bisa tahu nih gimana sih proses-prosesnya dari sebelumnya gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Kak Nathan kasih 3 tips gitu, 3 tips paling penting untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan LPDP apa aja sih, Kak? Gitu. Oke, 3 tips yang menurutku penting. Yang pertama adalah eh, pahami alur dari LPDP yang ingin kalian pilih. Karena semakin tahun itu LPDP semakin diverse, banyak peluang yang teman-teman bisa manfaatkan. Kalau teman-teman merasa di reguler, di bidang di apa namanya, skema regulernya kok merasa kurang mampu, coba cari yang lain. Misalkan ada juga di kewirausahaan, ada yang dengan pembiayaan dengan pemerintah-pemerintah lain. Jadi beasiswa itu menurutku bukan tentang siapa yang paling pinter ya, tetapi siapa yang paling bisa memaksimalkan strateginya. Kamu punya senjata apa? Pasnya kita berperang di bidang yang mana nih, di lini mana nih. Manfaatkan itu aja. Karena kalau kita Ya. memaksa berperang dengan orang-orang yang udah senjatanya lebih banyak, ya nggak akan berguna. Itu yang pertama, pahami jalurnya. Kemudian yang kedua adalah jadi diri sendiri, tetapi jangan underestimate dirimu. Artinya kadang kita melihat, ah aku ini apa sih, pengalamanku masih minim, kemudian aku belum punya peran yang besar. Jangan berkecil hati seperti itu. Pede, tetapi tetap realistis. Jadi be yourself, pede, tapi tetap realistis. Itu yang penting. Dan Oke. yang ketiga, LPDP ini bukan mencari orang yang sempurna, tapi jangan takut menunjukkan kerentanan, asalkan kamu punya solusi dari kerentanan yang kamu miliki. Misalkan kamu adalah seorang dari pedesaan yang aksesnya sulit banget ke suatu tempat yang apa namanya strategis, tetapi kamu bisa memanfaatkan itu meskipun kamu di wilayah tertinggal, kamu memberdayakan masyarakat yang ada di desa seperti itu. Jadi LPDP itu bukan nyari orang yang wah dengan rencana yang besar bisa mengubah dunia, nggak seperti itu. LPDP adalah mencari orang yang tahu siapa dirimu dan kamu punya peran di situ. Meskipun peran itu nggak dalam lingkup global ya, karena LPDP itu nggak mencari lingkup apa namanya dampak yang besar, tetapi dampak yang kecil tapi konsisten. Karena setiap dampak yang besar adalah akumulasi dari dampak-dampak kecil tapi konsisten. Wow, keren. Ya, jadi 3 poinnya tuh ya, berarti kayak kita harus pahami alur LPDP-nya, terus yang kedua harus just be yourself, kita harus tetap percaya diri tapi realistis kalau kata Nathan. Dan yang terakhir, kita bukan cari LPDP tuh bukan cari orang yang sempurna ya, Kak, tapi cari orang yang punya solusi gitu. Bukan siapa yang paling pintar gitu ya intinya. Oh, oke. Nah, untuk LPDP ini kan pasti Kak Nathan punya dong kayak mimpi, target atau kontribusinya gitu. Boleh tahu nggak sih Kak target atau mimpi terbesar maupun kontribusi yang ingin Kakak capai setelah lulus nanti? Sebenarnya untuk mimpi yang ingin saya wujudkan ketika nanti sudah lulus menjadi LPDP adalah kalau rencana jangka panjang saya memang jadi seorang dosen. Nah, jadi dosennya seperti apa? Kenapa dosen ini jadi rencana rencana jangka panjang? Karena di rencana jangka pendek dan menengah, saya ingin memperbanyak pengalaman saya di lapangan. Artinya saya ingin banyak bertemu dengan masyarakat. Karena semakin saya banyak menemui berbagai jenis masyarakat, kemampuan saya untuk bisa menyesuaikan, kemampuan saya untuk menyelesaikan dan masalah yang ada di sana itu nanti akan jadi bekal bagi saya untuk mengajar. Karena sebagai dosen ini kan perannya ada 3 ya, pengabdian, penelitian dan juga pengajaran, memberikan materi kepada mahasiswa. Jadi ketika saya memberikan materi, apa yang ingin saya berikan itu bukan hanya dari teori, tapi dari pengalaman saya yang ada di lapangan.
Kemudian di pengabdian tentu saya ingin terlibat aktif memberdayakan masyarakat, bagaimana mereka bisa memanfaatkan potensinya, bagaimana mereka bisa berdaya dengan apa yang mereka miliki, dan juga di penelitian terkait dengan publikasi ilmiah ya, karena ini kaitannya dengan knowledge, sharing knowledge dengan apa yang telah saya lakukan, ini harapannya bisa jadi inspirasi dan juga diterapkan em, oleh pihak-pihak lain. Jadi saya ingin jadi seorang dosen yang tidak hanya memberdayakan masyarakat, tetapi juga saya ingin menciptakan mahasiswa yang bisa memberdayakan masyarakat melalui pengalaman-pengalaman yang telah saya miliki tadi. Wow, luar biasa cita-citanya menjadi dosen yang bisa memberdayakan masyarakat. Itu yang besar ya, semoga bisa kesampaian suatu saat nanti, Kak. Amin gitu. Oke, tapi coba kita kilas balik lagi gitu, Kak. Selama proses persiapan gitu, pernah nggak sih, Kak, ada momen ngerasa minder, overthinking, atau hampir menyerah gitu? Terus apa yang akhirnya ngebuat Kak Nathan tuh bangkit dan semangat lagi gitu? Strugglingnya lah ya, struggle-nya. Kalau aku sih, ya ketika ditolak waktu di batch 1 tentu kecewa ya. Artinya sempat beberapa hari itu kecewa. Tapi prinsipku adalah ketika aku sudah punya tujuan, aku nggak akan rubah tujuannya, tapi rubah cara untuk mencapai tujuannya. Ketika tujuanku untuk kuliah S2 melalui LPDP ini di batch pertama gagal, aku evaluasi apa sih yang harus aku perbaiki di struktur esai ataupun bagaimana cara aku menjawab itu. Jadi kalau teman-teman punya mimpi, punya tujuan dan yakin bisa mewujudkannya, jangan rubah tujuannya, rubah cara untuk mencapainya, evaluasi. Ya bahkan lebih ada orang yang kemarin aku sempat dibaca-baca di thread juga ada yang sampai coba 5 kali, 6 kali baru bisa lolos. Nah itu bukti resiliensi bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau kita punya mimpi dan sementara waktu itu gagal, jangan rubah mimpinya, ubah caranya untuk mencapai mimpi itu. Dan untuk rasa minder ya tentu tentu ada ya karena banyak teman-teman yang wah mereka bisa lolos dengan rencana seperti ini. Tapi jangan fokus ke itu, fokus ke diri kita karena ke- yang akan menjalani masa perkuliahan, yang akan berkontribusi kan kita ya. Jadi apa sih yang harus aku perbaiki biar nggak jadi beban aja sih ya. Dan satu sisakan ruang ikhlas ketika ketika menginginkan sesuatu ya. Karena kalau kita terlalu ambisius, terlalu banyak harapan, terlalu banyak wah nanti jadi kecewa sendiri. Sisakan ruang ikhlas tuh. Kalau nggak lolos ya, udah kita coba lagi, kita evaluasi lagi. Oke, oke. Jadi seperti itu ya Kak. Sebenarnya poinnya never give up ya Kak gitu. Karena ya banyak orang yang emang nyoba tuh nggak sekali dua kali doang. Bahkan Kak Nathan tuh juga di batch sebelumnya sempat ngambil dari pelajaran ya. Akhirnya nggak menyerah, coba daftar lagi kayak gitu. Dan ini sebenarnya luas ya Kak, nggak cuma untuk yang mau daftar APDP. Apapun gitu kalian kalau mau menggapai cita-cita. Oke. Oke Kak Nathan, mungkin terakhir nih, boleh minta nggak sih satu pesan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang berjuang mengejar APDP, yang mungkin juga maju mundur, aduh gue udah gagal nih, daftar lagi nggak ya gitu. Ada nggak kak mungkin pesan-pesan? Untuk pesan dan kesanku ya, ketika kita ingin mengajar sesuatu, ketika kita ingin mewujudkan sebuah hal, jangan selalu mengandalkan diri sendiri. Artinya, ya kita manfaatkan koneksi yang kita miliki, kita sharing dengan teman-teman yang lain. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri sendiri, kita nggak akan sampai kemana-mana. Meskipun pada akhirnya kita akan menjalani segala sesuatunya diri sendiri ya, tapi kita tetap perlu kolaborasi, kita perlu sharing. Kemudian yang kedua, em, dalam hal dunia ini ya, kita jangan hanya mengandalkan usaha kita, tapi juga tetap berdoa, berdoa dan berusaha. Artinya, apa yang kita bisa kita kontrol adalah usaha kita dan juga bagaimana cara kita berdoa. Masalah hasil nanti itu adalah apa ya? Nggak sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Artinya yang bisa kita kontrol adalah usaha, berdoa, pelajari apa itu LPDP. Kalaupun gagal, setidaknya kita udah mencoba, kita udah tahu prosesnya, kita evaluasi lagi. Dan seperti yang aku tekankan tadi, jangan ubah tujuannya, tetapi ubah caranya. Karena kalau kita percaya bisa menggapai sebuah hal, maka itu adalah salah satu pertanda bahwa Tuhan udah mengizinkan kita untuk mencapai hal tersebut. Iya, oke, aku setuju banget lagi sama statement yang Kak Nathan bilang ya. Apa yang bisa kita kendalikan dari diri kita tuh kita kendalikan. Misalnya kita serahkan pada Tuhan gitu ya Kak. Karena yang tahu kapasitas diri kita pun diri kita sendiri.
Seperti itu. Wow, oke Kak Nathan. Thank you banget ya udah mau spill banyak hal di episode kali ini. Semoga cerita Kak Nathan tuh bisa bikin teman-teman yang lagi overthinking soal beasiswa ataupun yang mau menggapai mimpinya tuh jadi lebih pede buat mulai di langkah pertamanya. Gitu. Oke, Kak Nathan, segitu dulu. Untuk teman-teman Ders yang nonton, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen. Karena setiap hari Jumat kita akan selalu upload video terbaru bersama guest-guest yang luar biasa. Oke, siapa tahu beberapa tahun lagi bukan lagi wawancara kalian sebagai penonton ya, tapi jadi award berikutnya gitu kayak Kak Nathan. Oke Kak, aku mau ngucapin thank you so much sudah mau meluangkan waktunya untuk Ders. And oke, bye-bye. Thank you, Kanatan. Thank you juga buat Kanatan. Sukses selalu.